Fan teori selalu hadir di komunitas yang paling aktif, terutama ketika sebagian besar pengetahuan game hanyalah spekulasi belaka. Kata-kata yang lebih benar belum pernah diucapkan ketika datang ke game seperti Minecraft, game yang begitu populer dan sukses, namun tanpa cerita nyata di baliknya selain petunjuk halus dan jalan yang diaspal oleh player yang diselimuti teori. Minecraft adalah game yang sulit dipahami, tetapi ada beberapa teori fans teori Minecraft populer yang pasti akan membuat player mempertanyakan game tersebut saat mereka membuat ke dunia kotak-kotak. Sementara beberapa legenda mungkin dikenal oleh player veteran Minecraft, atau yang lain yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya. Jika ada yang berburu melalui internet, maka mereka pasti akan menemukan penggambaran liar, namun agar dapat dipercaya dari visual tertentu di Minecraft, bahkan mungkin termasuk bagaimana semua ini dimulai. Yang pertama ini sangat diteorikan oleh Smiley, player adalah penjahat. Teori ini tidak keluar dari kemungkinan, terutama ketika player memperhitungkan tindakan player di Minecraft. Player menghancurkan ekosistem untuk membuat struktur dimanapun mereka berada, tetapi mereka juga membunuh hewan, mining material di bawah tanah, dan melawan apapun yang bergerak untuk XP dan sumber daya. Ketika melihatnya seperti itu, sulit untuk tidak melihat Steve dan teman-temannya mereka sebagai penjahat dalam cerita Minecraft. Segala cukup damai di dunia Minecraft sampai player muncul yang menimbulkan pertanyaan siapa Steve. Video Smiley yang berjudul Minecraft Dark Secret: The Truth Behind Steve Theory percaya bahwa Steve sebenarnya adalah seorang Wither. Salah satu faktor untuk alasan ini adalah bahwa Steve dan Wither adalah satu-satunya dua mob yang dapat meregenerasi kesehatan. Teori ini menyajikan gagasan bahwa sebagai Wither mengklaim jiwa yang tak terhitung jumlahnya memberikan keabadian yang menyembuhkan Wither dan mengubahnya kembali menjadi manusia yang mampu respawn. Di antara kalian pasti sudah tahu yang namanya The End ya, yang mana di sini adalah dimensi paling akhir. Sesuai namanya The End, ini adalah dimensi akhir yang mana banyak sekali player yang berusaha menamatkan Minecraft dengan cara membunuh Ender Dragon. Bukan hanya Ender Dragon yang menghuni The End ini, tapi juga Enderman, yang mana mob ini kerap kali teleportasi tidak jelas. Dia tidak hanya hidup di The End, tapi juga di dimensi lain seperti Overworld bahkan Nether. Nah, ternyata ada teori mengerikan seputar Enderman ini. Ya, dalam video YouTube populer dari Whiteface, Disturbing History of Minecraft Enderman, ahli teori menunjukkan konsep seputar Enderman yang mungkin merupakan mob paling misterius di seluruh Minecraft. Tidak banyak yang diketahui tentang mob ini, tetapi Whiteface menyajikan pengambilan yang benar-benar menarik yang melibatkan Enderman dan Endermites, di mana Endermites adalah parasit yang dapat melakukan perjalanan antar dimensi dan menginfeksi otak siapapun yang bersentuhan dengan mereka. Whiteface percaya bahwa apa yang datang sebelum Enderman adalah pelancong, membangkitkan perjalanan yang lebih besar daripada apa yang diketahui Steve Minecraft, seniman dan teman, hingga parasit Endermite menginfeksi mereka, menyebabkan wabah tragis yang tidak bisa dihentikan. Whiteface juga berteori bahwa Enderman menjadi agresif ketika dilihat karena itu adalah parasit Endermite di dalam diri mereka yang mendesak infeksi yang lebih baru. Ini adalah teori liar, tetapi mungkin berhasil. Nah, menurut kamu bagaimana dengan teori ini? Benar-benar di luar dugaan ya? Berikutnya adalah Piglin. Piglin adalah mob netral yang ditemukan di Nether. Ini permusuhan loh dengan player kecuali mereka mengatakan setidaknya satu potong baju besi emas. Bisa diberikan batangan emas untuk ditukar dengan berbagai barang. Ia juga menggunakan pedang emas atau panah dan masing-masing menggunakan serangan jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, untuk bayinya tidak tumbuh dewasa, tidak pernah pegang senjata atau menyerang, dan mengambil emas tanpa memberikan imbalan apapun.
Tapi ada teorinya bahwa Piglins adalah budak peradaban kuno. Nah, Retro Gaming Now mengangkat poin menarik dalam video YouTube-nya, Destructor Being Secret of the Piglins, di mana Piglins tidak kebal terhadap api, menunjukkan bahwa mereka bukan asli Nether. Retro Gaming Now membahas secara rinci tentang Piglins dan masyarakat mereka, tentang bagaimana mereka tidak primitif, tahu cara berdagang nilai emas dan eksis dalam kelompok. Namun, mereka bukan orang yang membangun benteng yang hilang yang ditemukan di Nether, atau bisa dibilang fortress ya. Teori ini masih cukup dalam pengetahuan yang diteorikan, tetapi pada dasarnya Piglin digunakan oleh peradaban kuno, dan ini ditujukan dalam struktur yang tertinggal di Nether, dari fortress yang hingga peti yang dipenuhi dengan peralatan yang tidak memiliki sumber daya yang ditemukan di Nether. Yang lebih menyeramkan lagi, ada portal Nether yang tersebar dan hancur, seolah-olah kelompok pembangun kuno ini meninggalkan Piglin di Nether dan menjebak mereka di Hellscape ini selamanya ketika mereka menggunakannya untuk tujuan jahat mereka. Ancient City memang kerap ditemukan di bawah tanah, terutama di tempat gunung yang tinggi, yang mana di sini dihuni oleh Warden. Ya, memang ini struktur besar dan sangat berbahaya. Jika sampai kita membuat suara sedikit saja, bisa saja Warden terbangun dan kita pun diserang lalu mati. Nah, ada teorinya ini. Game Theory adalah salah satu teori penggemar paling populer di YouTube, dan MadPat dan Co. Tentu saja memberi penggemar banyak waralaba tampilan pengetahuan yang menarik. Video menarik yang disajikan oleh Game Theory adalah The Forgotten World of Minecraft, yang menyajikan konsep seputar Ancient City dan Warden yang bisa memiliki nada menyeramkan jika dibiarkan terwujud. Game Theory menegaskan bahwa XP seperti jiwa, dan jika mob mati di blok Skulls, jiwa biru kecil akan muncul di atas blok daripada XP, dan Skulls dapat tumbuh, selanjutnya menginfeksi kegelapan gua atau deep dark di bawah dunia luar. Dengan informasi ini dapat diasumsikan bahwa peradaban kuno yang menciptakan Ancient City ini menciptakan portal jiwa yang memunculkan spesies invasif dengan Skull dan Warden. Maka Ancient Builder ini sudah lama pergi setelah Ancient City mereka terinfeksi Warden dalam upaya putus asa untuk membuat portal ke dimensi baru. Selanjutnya menyebarkan kematian dan korupsi ini dalam bentuk Skull. Saat Warden membunuh pembangun kuno, Ancient Builder ini lebih banyak Skull diproduksi, yang pada gilirannya membuat Warden lebih kuat berkat mutasi sensor dan jeritan, yang membantu memandu Warden buta untuk menjadi mangsa dan membangunkan mereka dari tidur nyenyak untuk lebih menyebarkan Skull mereka. Wah, seram juga ya. Pasti di antara kita sudah tahu yang namanya Herobrine, urban legend di Minecraft, yang disebutkan Herobrine adalah Steve yang jahat. Ya, Creepypasta melampaui menjadi catatan patch resmi. Urban legend tergelap di Minecraft adalah Herobrine. Ya, meskipun dimulai sebagai Creepypasta pada tahun 2010, Herobrine dengan cepat melampaui mitos, dan banyak YouTuber dan streamer mulai mengerjai pemirsa mereka dengan bukti bahwa Herobrine itu nyata. Banyak teori berbeda berkisar pada Herobrine, termasuk bahwa dia adalah saudara laki-laki dari pencipta Minecraft, Notch. Meskipun Notch tidak memiliki saudara laki-laki yang sudah mati sehingga membantah teori ini. Terlepas dari siapa atau apa Herobrine, tim Notch dan Minecraft tampaknya bersenang-senang, karena tampaknya setiap pembaruan untuk sementara waktu menggunakan pesan Herobrine dihapus di catatan tambalan, menunjukkan bahwa terlepas dari mitos Herobrine selamanya ada di dalam game, lelucon Herobrine yang dihapus agak menyenangkan, tetapi bagi player yang tidak terbiasa dengan Minecraft sangat menakutkan untuk berpikir ada Steve jahat di luar sana memperhatikan setiap gerakan bermain. Tapi tahu tidak, sebetulnya kan aku ini kan sudah bermain Minecraft sejak tahun 2015, tidak ada rasa takut apapun loh. Bahkan untuk main pun biasa saja sih. Nah, jadi menurut kamu bagaimana dengan teori-teori yang satu ini? 5 teori yang sangat tidak masuk akal dari fans teoris.
Nah, jika kalian punya pendapat lain tentang teori ini, mungkin kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan sampai kalian terpercaya guys ya. Apapun yang kami bahas ini ya begitu dah. Jadi menurut kamu bagaimana? Mana yang paling menakutkan teori tersebut? Coba deh bikin rumah kayak gini. Ya, ini adalah bikin rumah survival di mini Blockcraft. Mini Blockcraft 2 tapi ya, ini buat kalian pemula play Minecraft ataupun Minecraft apapun itu termasuk ini. Mungkin kalian coba deh ya. Ini gampang banget loh untuk pemula. Ya, di Minecraft bisa, di Minecraft apapun itu bisa, bahkan termasuk mini Blockcraft. Kalian punya nggak nih? Yaudah, kalau belum punya ya bikin aja sendiri deh ini rumah ya guys ya. Ditunggu deh selengkapnya.